dan nanti kamu mangku aku ya gitu. Aduh, bayangin guys, gue mangku cewek ya, gue pangku nih. Lu baik. I can see the sky. See the sky. See the Yo, welcome back. Kembali lagi di channel kami yaitu Coffee of Asanium. Oke guys, next adalah gue pernah ngirim bunga. Right, momen ini sangat membagongkan guys. dia sudah mulai baper guys, no baper. Oke. Right, jadi waktu itu adalah hari Valentine guys. Jadi hari Valentine waktu itu posisi gue udah lulus SMA, ya kan? Gue udah lulus SMA jadi gue kenal sama cewek, dia lagi kerja, dia kerja di luar kota. No. Gue mau ngomong apa? Enggak komen. Jadi dia kerja di luar kota, lalu gue beliin buket bunga. Gue beliin buket bunga sama coklat guys. Coklatnya gede guys. Bunganya Coklat yang dijual di Indomaret itu ya, yang kalau Valentine ada bunga mawar merah yang dari plastik gitu ya. Enggak lah. Oh, Bunga asli guys. Bunganya asli guys, bunga mawar. cuman satu doang. Enggak modal. Aduh, dia nyela terus guys. Aduh, baper kayaknya. Enggak. Jadi ceritanya gini guys, waktu itu dia masih kerja, posisi dia masih kerja. Gue datang ke kerjaannya dia. Waktu itu kerjaannya di luar kota, ya kan? Kerjanya di luar kota, gue samperin. Tapi karena kan nggak mungkin gue akan kasih bunga itu ke kantornya langsung, ya kan? Nah, daripada nanti kantornya heboh, seisi kantor heboh. Nah, bunga itu gue kasih ke tukang becak guys. Jadi gue kasih ke tukang becak, gue kasih duit tukang becaknya, gue suruh masuk ke kantor. Udah gue kasih tahu namanya, Pak, nanti kasih ke ada CS namanya si itu ya. Terus tapi jangan salah, di sana ada 2 CS yang namanya sama. Jadi namanya ini cirinya ini gitu. Oke. Terus Ditembak nggak sama tukang becaknya? tukang becak. Terus supaya nggak ketahuan, ya supaya nggak ketahuan siapa yang ngirim bunga itu, akhirnya gue cepet-cepet balik ke kota lagi, balik ke rumah lagi. Kenapa? Karena waktu itu masih pakai Flexi guys. Jadi kita komunikasinya pakai HP Flexi. Nah, kalau kita keluar kota, itu nomornya akan berubah guys. Jadi nomornya misalkan di Malang 0341, kalau kita ke Surabaya, nomornya berubah 031. Jadi kalau ada dia telepon, dia akan tahu kalau dia nggak di kota itu. Nah, makanya gue cepet-cepet balik. Rupanya dia curiga guys. Dia telepon. Kamu di mana? Di rumah. Nggak mungkin. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ada yang ngirim sesuatu. Nah, itulah sedikit. Nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu panjang lebar karena dia sudah mulai jutek guys. Enggak. Next, gue punya momen lagi nih, tapi momen ini gue nggak akan cerita panjang-panjang. Jadi, momennya adalah waktu itu gue SMA, gue jalan sama cewek, bukan dengan tujuan pacaran ya guys. Waktu itu gue sedang bikin tugas kelompok. Jadi waktu itu gue sedang kerja kelompok, terus kita jalan. Nah waktu itu kita naik motor tapi nggak boncengan, kita sendiri-sendiri. Terus hujan lebat. Nah kebetulan si doi dia pakai kacamata guys.
Nah, dia pakai kacamata. Nah, kan kalau kena hujan itu kan kacamatanya kena embun, guys. Ya, jadi dia berhenti, gue berhenti. Aku tanya kenapa, dia nggak bisa lihat, guys. Dia pakai kacamata, posisi dia naik motor, hujan, dia nggak bisa lihat, guys. Ternyata karena di kacamatanya ada embunnya. Akhirnya kacamatanya nggak gue ambil, langsung jari gue masukin ke dalam kaca itu, gue bersihin embunnya. Rusak dong kacamatanya. Ya elah, kacamata doang. Jadi saat itu gue merasa kayak gue rasanya kayak sayang banget gitu, padahal yang tadinya gue sama dia cuman sahabatan. Dan waktu itu kita memang jalan bukan lagi ngedate, tapi kita lagi mau ngerjain tugas, guys. Tugas kelompok gitu. That's it, itu momen. Ini kenapa dia lagi gini? Enggak, aku dengerin. Pasti ada apa lagi kira-kira gitu loh. Ada lagi nih, guys. Seru nih, guys. Jadi gini, guys, itu SMA juga, guys. Waktu gue masih SMA, gue tuh diajak jalan ke Surabaya, guys. Gue diajak jalan sama dia ke Surabaya. Waktu itu naik bis ke Surabaya. Nah, waktu udah nyampe Surabaya, kan kita bingung nih. Kita bingung jalannya mau kemana. Nah, tiba-tiba gue jalan bertiga nih. Gue tahu. Aku kenal sama cewek ini. Berusaha untuk kenal sebenarnya. Iya. Lanjut. Karena dia ngomong, istriku loh cemburu sama kamu. Gitu, guys. Astaga. Akhirnya terpaksa lah aku untuk mendekatkan diri, untuk kenal sama dia gitu. Iya, lanjut. Siapa? Ada deh. Iya. No baper ya. Enggak. Oke, jadi momen romantisnya adalah gini, guys. Waktu itu dia pesen becak. Nah, karena becaknya cuma 1 dan orangnya 3. Sama siapa? Ada satu lagi temannya dia. Siapa sih? Emang tahu? Dia namanya aku tanya 3 sama siapa gitu. Nah, pas kebetulan memang temennya yang diajak itu, dia badannya agak gede, guys. Agak sedikit gede badannya. Agak montok ya. Ya, itulah. Pokoknya badannya agak gede. Jadi, bayangin, guys, becak itu kan nggak lebar tuh. Nah, akhirnya kan cuma muat berdua. Nah, dia bilang, kamu pangku aku ya. Kenapa yang montok tadi aja yang dipangku? Ya kan biar ini nggak pepet-pepetan gitu Ya kan kan. itu- Kalau kecil sama kecil yang duduk. Itu kan temennya. Itu kan temennya. Nah, yang si doi kan lain ya kan. Iya. Jadi akhirnya Spesial lah ya. jadi si doi ini minta gitu kan. Nanti kamu mangku aku ya gitu. Aduh. Bayangin, guys. Gue mangku cewek ya, gue pangku nih. Lu bayangin gimana rasanya gitu. Ya setengah takut, gemeter ya kan. Takut ada yang bergerak gitu kan. Aduh, guys, bayangin, guys. Waktu itu ya, tapi itu ya momen itu jadi teringat, guys. Jadi keinget. Aku ini sambil bayangin, nggak bayangin yang lain, aku bayangin yang montok tadi loh. Alah. Oh ya, guys, pernah nggak lu kalau ini momen romantis juga nih, pernah nggak lu nggak tidur nunggu jam 12 hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun karena berharap bahwa lu adalah orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun. Pernah nggak, guys, ngerasain itu? Itu kan hal yang aku lakuin setiap tanggal 23 November ya kayaknya. Sekali doang. Sekali dong. Tiap ulang tahun kamu kali. Sekali doang kayak gitu, guys. Sekali doang dia kayak gitu. Setelah itu ketika gua nggak melakukan hal yang sama,
Dia udah nggak gitu lagi guys. Dia baru ngasih kue ulang tahun itu paginya guys. Dan itu ya udah ketahuan sih. Udah ketahuan gerak-geriknya pagi-pagi keluar di kue tar untuk ngasih selamat ulang tahun itu pagi guys, bukan malam guys. Tapi kan di situ ada sisi keromantisan ya, meskipun itu telat daripada kamu. Enggak ya, jangan salah ya. Walaupun gua nggak ngasih sesuatu yang spesial itu, tapi gua kan kalau tidur, kalau nggak jam 12 gua nggak akan tidur. Jadi pas jam 12 gue pasti cium dia. Gue pasti cium dia, gue bilangin selamat ulang tahun. Meskipun dia nggak denger, meskipun dia molor guys. Masa sih beneran? Tahu aja lo. Oke. Aku baru tahu ini sekarang loh ternyata. Ya, itu kan suatu Iya. momen, itu kan suatu momen yang bukan berbentuk. Jadi orang mencintai nggak harus memberikan sesuatu bentuk wujud. Iya. Bisa juga dengan sikap gitu loh. Nah itu yang gue lakuin sih. That's it. Oke, ada lagi nih. Nah ada lagi guys. Ini momen romantis juga. Jadi gue waktu itu lagi nongkrong guys. Ini SMA. Daripada kita ngomongin yang sudah SMA, dia baper ya kan. Kita ngomongin SMA. Jadi waktu itu gue lagi nongkrong sama teman-teman. Gue lagi nongkrong sama teman-teman nih di tongkrongan gitu kan. Nah, tempat tongkrongannya ini di pinggir jalan guys. Jadi ada warung pinggir jalan. Kita kalau pulang sekolah nongkrong di situ guys. Nah, ada salah satu cewek itu termasuk cewek yang terpandang. Bukan paling cantik ya, tapi dia terpandang karena dia ya mungkin dia orang punya. Satu orang punya, kedua dia sering kasih sumbangan ke sekolah kalau sekolah lagi bikin event. Nah, dia termasuk cewek yang terpandang. Nah, waktu itu guys, waktu kita nongkrong, waktu gue nongkrong nih, tiba-tiba mobilnya dia diantar sama supir sih. Mobilnya dia berhenti di depan tongkrongan itu, tiba-tiba dia buka kacanya, terus dia dia manggil salah satu teman gue, dia bilang, nih lokasi ke Angga gitu. Wih. Nah, gue dari jauh kelihatan sih, mau ngapain nih cewek gitu kan. Nah, ternyata bener, surat itu dikasih ke gue. Jadi surat itu dikasih ke gue, sambil temen-temen gue ini udah ngomong gitu, wah, Udah digodain gitu ya, disamain gitu. wah, disamperin si ini gitu. Terus ternyata ya gue gak usah gue ceritain lah isinya seperti apa. Lupa soalnya. Ya, itu momen yang romantis juga guys. Dan setelah gue lulus SMA, gue pernah nih, setelah gue lulus SMA, gue lagi nyebrang. Nah dia dengan mobilnya itu, tapi di posisi saat ini yang nyetir dia. Waktu itu kan dia disetirin sama supirnya. Nah ini posisinya dia yang nyetir. Nah pas gue nyebrang, ternyata mobil itu lewat guys. Bayangin, kita nyebrang, mobilnya lewat, otomatis kan kita nunggu atau kita lanjut ya kan. Kita duluan atau mobilnya duluan. Nah ini tiba-tiba mobilnya berhenti guys, nunggu gue jalan. Mobilnya berhenti, nunggu gue jalan. Gue udah curiga, ini mobil kok tiba-tiba berhenti. Biasanya kan orang egois, langsung aja nyelonong gitu kan. Oh, ini mobilnya si itu. Kalau nggak salah ini cewek yang punya resto ternama di kota ini ya. Ya, tapi jangan disebutin lah. Enggak, aku tahu aja, aku tahu. Nah, ternyata guys, besoknya gue kan waktu itu nyebrang di salah satu tempat perbelanjaan. Nah, besoknya guys, dia itu nyamperin guys. Oh, ketemu lagi? Ya, besoknya dia nyamperin, dia cari tahu posisi gue ada di mana, gue lagi ngapain. Kan gue waktu itu kerja bikin counter handphone di salah satu tempat perbelanjaan. Nah, dia datang tuh, dia samperin, tapi dia nggak mau nemuin, nggak tahu mungkin malu gitu kan. Dia cuma muter, dia lagi. Ya itu
sesuatu yang membekas sih. Padahal si papa ini tuh di sekolahnya teman-temannya ya bilang dia itu silent boy gitu. Tapi kalau denger ceritanya Iya itu kan, jadi dulu di kelas itu kan ada denah tempat duduk ya kan, denah tempat duduk terus dikasih gambar-gambar gambar si A, si B gitu kan yang bisa dipindah-pindah di denah itu. Nah di denah itu gue ditulisin sama teman-teman, sama sekretaris yang biasa bikin gituan, ditulislah namanya silent boy. Nah jadi pas waktu absensi gurunya lihat Angga silent boy, kayak gak percaya gitu, masa kayak gini silent boy. Gue memang pendiam guys di sekolahan, di kelas gue pendiam. Bahkan sempat waktu itu teman gue bilang, gimana caranya lu bisa dapetin cewek, ibaratnya cewek berkelas ya, cewek berkelas yang ada di sekolah ini. Penasaran gitu gimana caranya dia. Ya gue bilang cuman ya namanya hati, namanya perasaan. Jadi gini guys, kalau kita yakin dengan hati kita yakin dengan perasaan kita, anak jenderal pun bisa kita dapatkan guys. Gitu, karena kita punya hati dan gimana caranya aku bisa mendapatkan hatinya dia. Tapi memang serius ya guys, bukan buat dimainin gitu. Tapi ya waktu itu SMA gue masih gue masih cinta monyet, masih egois, masih wah gue harus dapetin dia nih. Kadang-kadang ada nih pernah guys, kayak misalkan gue harus dapetin dia taruhan gitu. Kalau memang gue dapetin, entar dikasih apa sama temen gue gitu. Ada pernah gue seperti itu, pernah guys? Aku pernah digituin buat taruhan Iya. gitu, maaf. Emang ada sih. Jadi itu sebenarnya hanya bentuk Ego, apa ya? Ego. Ya satu ego, kedua memang teman kita nggak percaya kalau lo bisa dapetin cewek itu. Akhirnya kita kan ego guys. Jadi bukan kita mempertaruhkan si cewek itu, bukan. Tapi taruhannya ini dalam bentuk gue pengen buktiin nih kalau gue bisa dapetin dia. Iya itu ego. Iya, maksudnya kan karena tantangannya dia gitu. Iya. Kita kan nggak nantang dia, kita nggak nantang bahwa lihat nih, gue bisa dapetin dia, nggak seperti itu. Tapi di sisi pihak cewek, karena aku ngalamin ya, itu tuh sakit banget. Kita tuh udah di PDKT-in, dibaik-baikin gitu kan, terus ujung-ujungnya kita tahu bahwa kita hanya sebagai media untuk mereka taruhan, entah itu kesepakatan berdua atau karena tantangan atau apa, bodoh amat ya. Tapi di pihak wanita itu sangat menyakitkan. Jadi kayak pas sayang-sayangnya gitu, terus tiba-tiba tahu sesuatu yang kayak gitu tuh Ya. banget sih. Tapi di posisi lo gini guys, lo nih guys, kalau di posisi sebagai cowok, di posisi seperti itu, apa yang lo lakuin? Kan nggak mungkin lo bilang nggak mau taruhannya, apalagi masih muda kan, masih labil ya. Ya kita waktu itu sudah melakukan sesuatu yang terbaik ya kan. Gue pasti bisa dapetin dia, karena kita yakin. Kalau kita nggak yakin, kita nggak bisa dapetin dia. Tapi ya ada sisi buruknya sih, karena memang yang namanya ego dipaksain mungkin ya kan. Akhirnya ya mungkin nggak berjalan baik ya, banyak juga. Ada yang memang akhirnya juga pacaran dan berjalan baik juga ada. So okay, no problem ya, namanya juga percintaan anak muda. That's right. Kalau aku gimana romantisnya? Banyak sih romantisnya, apalagi pas kita lagi posisi nggak punya uang ya guys. Itu adalah tantangan paling susah untuk romantis guys. Kalau kita punya uang gampang guys, kita beliin ini, beliin itu. Beli sendiri ya? Itu dianggap romantis guys. Tapi kalau saat kita nggak punya uang, itu tantangan yang terberat guys. Jadi gue sama dia, ya memang kita pacaran nggak begitu romantis.
Tapi saat kita berkeluarga banyak sih hal romantis. Kayak misalnya ya dia sakit atau dia lagi kerja, gue bikin makanan, gue antar ke tempat kerjanya dia supaya dia pas jamnya nggak kelaparan. Itu sering guys, nggak hanya sekali guys. Apalagi posisi kita memang pas nggak punya uang, ya itu tantangan terberat guys. Gue harus ke pasar, gue harus beli belanja bahan, terus diolah. Bahkan ya temen di kerjaannya dia ya seperti itulah. Terus aku tuh inget banget ya, kita itu ketemu itu cuma sekali, nggak sengaja itu ketemunya, kita tuh nggak sengaja cuma sekali. Terus kita chattingnya lewat BBM, kita ngobrol-ngobrol lah di situ di BBM. Dari awal dia manggil aku di chatting itu, dia sudah pakai kata-kata sayang yang udah makan kayak gitu. Lama-lama kan aku mikirnya gini, ya orang ngapain sih manggilnya sayang-sayang terus? Aku kan bukan apa-apanya dia, pacar bukan, ketemu juga baru sekali gitu kan. Terus aku ngomong, kamu jangan gitu deh manggil aku sayang-sayang, aku kan bukan siapa-siapa kamu. Tujuannya aku kan juga cuma mancing dia gitu kan, apa sih yang dia rasain sama aku gitu kan. Terus dia jawabnya gini, jawaban itu dia tuh gini orangnya, ketika ditanya sesuatu jawabannya itu selalu di luar pemikiran orang pada umumnya, itu dia. Jadi aku kan ngarepnya ya kamu mau nggak jadi pacar aku gitu kan. Enggak itu yang keluar. Dia malah ngomong gini, nanti kalau aku nggak manggil kamu sayang, kamu kangen loh. Jadi mikir kan, akunya yang jadi mikir bukan dia yang mikir kan akhirnya. Dia juga ya gitu. Jadi aku tuh di pitching secara nggak langsung ya, teknik prospecting juga itu. Karena kalau nanti gue udah nggak manggil dia sayang, itu dia akan kangen suatu momen yang gue waktu itu kalau dipanggil sayang gimana gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa jadi yang beneran, sayang beneran gitu ya. Tapi itu manjur guys. Dan ya pernah gue lakuin beberapa cewek manjur juga sih. Catat ya guys. Kalau teman-teman pengen gimana sih caranya naklukin hati cewek biar nggak kelihatan terlalu over. Kadang kan cewek nggak suka kok cowok yang terlalu menggebu-gebu gitu kan. Bisa belajar dari dia akan ngasih tahu caranya dengan metode NLP-nya dia. Kalau misalkan kejadian waktu itu dia bilang jangan panggil yang dong, jangan panggil yang. Kalau kita responnya adalah kenapa nggak suka ya aku panggil yang, itu malah membuat jauh guys. Tapi waktu itu gue jawabnya seperti tadi guys. Jadi oke. Tapi kalau gue nggak panggil lu sayang, nggak panggil kamu sayang, nanti kamu kangen dengan panggilan sayang ini. Tadi, ya nggak tahu, dan itu berhasil. Catat ya guys. Oke guys, video kali ini kita break dulu dan next kita akan nanti di deskripsi kita akan catat ya metode-metode untuk mendapatkan hati cewek itu seperti apa. Itu nanti ada ya. Ada ini guys. Jadi next ada juga kita akan sharing apa sih yang namanya cinta itu, gimana sih rasanya, dan deskripsikan tentang cinta itu apa. Ini banyak orang pasti akan punya banyak pertanyaan. Cinta itu apa? Deskripsikan rasanya seperti apa, dan mungkin lu pernah ngerasain cinta itu kapan? Yeah. Jadi orang itu ya next lah kita akan bahas di video selanjutnya. Karena cinta itu beda dengan sayang. Yes, karena cinta itu beda dengan sayang. Dan cinta sayang itu juga hanya satu kali seumur hidup loh.
Ya, jadi ada satu kata-kata guys, jangan lo ninggalin orang yang lo sayang untuk orang yang lo cintai, karena orang yang lo cintai akan meninggalkan lo demi orang yang dia sayangi guys. Thank you. Dadah. Thank you all. Kita ketemu lagi masih bersama Coffee of Asanium.